pening asli dan ramai. Ramainya maksudnya bener-bener kayak di pasar? Ya seperti itu, cuman kayak di keramaian? Bukan keramaian. Kayak ada orang ngobrol-ngobrol? Kayak gimana ya? Hello viewers, welcome back to the Untold Stories. This is your nightmare. Program yang mengupas tuntas tentang kisah-kisah seorang saksi saat mengalami pengalaman yang janggal atau bikin bulu kuduk merinding. Di episode kali ini aku sudah kedatangan seorang narasumber atau bisa kita sebut saksi yang memiliki sejuta pengalaman mistis, tetapi ini yang paling membuat seram dan saya jamin pasti all viewers semua penasaran karena tempatnya di suatu tempat yang bisa disebut keramat. Nah, kalau penasaran ceritanya gimana, kita langsung sapa narasumber malam hari ini. Ada Mas Budi atau biasa dipanggil Jimbrak. Mas Jimbrak ya. Mas Jimbrak ini adalah seorang pecinta seni dan juga pecinta alam ya. Begitulah, penikmat lah. Boleh perkenalkan diri mungkin ke all viewers. Hai, aku Budi Jimbrak. Anak-anak teman-temanku biasa manggil aku Jimbrak. Ya, aku penikmat seni, penikmat alam. Guys, ya memang kita hidup di dunia, kita harus nikmatin semua itu aja. Apapun keadaannya. Oke. Ceritanya gimana? Boleh Mas Jimbrak ya? Karena aku dengernya sebelum tadi mulai ya, kita kan ngobrol-ngobrol nih. Boleh diceritain kronologinya, awalnya di mana dan mulainya gimana ceritanya Mas Jimbrak? Boleh? Kalau aku punya pengalaman, oke lah, aku berapa gunung lah sudah, itulah aku naik, aku daki, cuman udah kayak Ninja Hattori kan akhirnya mendaki gunung kan. Mendaki gunung ini tapi melewati lembah beneran nggak? Iya. Waduh. Tapi aku hubungan dengan air tuh pasti ada sesuatu yang mistis-mistis ya. Jadi gimana Mas Jimbrak? Ada satu gunung aku seneng sekali waktu itu, dan ini pertama aku ke sana. Gunung Argopuro. Itu memang ya kita bisa lihat di Google, kita bisa ya browsing tentang Argopuro, gunung yang pemandangannya bagus. Mulai dari awal perjalanan sampai itu sabana yang luas, kemudian sungai, kemudian ada ya binatang bermacam-macam, ada babi hutan, ada merak, ada ayam hutan, ada kijang. Aku lihat pernah juga ada monyet di situ, kemudian tapi ya memang cerita karena ya dekat sama Meru Betiri mungkin ya, terusannya di situ ada harimau. Cuman aku tidak pernah ketemu, tapi yang lainnya aku sempat ketemu. Jadi kenapa waktu itu awalnya akhirnya memilih Gunung Argopuro sebagai destinasi? Karena aku belum pernah ke sana waktu itu. Jadi karena rasa penasaran ya? Ada satu teman, Mas, ayo kita berangkat gini-gini, bagus tempatnya gini-gini, tapi kita mau terlalu waktu lama. Ya minim 4 hari lah di sana, 4 hari 3 malam. Kalau kita mau enak, kita itu ya bisa 5 hari lah enak sudah. Kita berangkat waktu itu, kita awali dari mana? Bremi ya, Bremi Probolinggo. Dari Bremi nanti kita perjalanan kita awali dari Bremi. Banyak anak yang mulai dari Baderan ke Bremi, tapi kita waktu itu dari Bremi ke Baderan. Ya, yang aku dapat memang ya mau nggak mau ya kita, tapi waspada lah, memang gunung memang tempat-tempat seperti mistis apa ya, aku rasa semua gunung seperti itu. Kalau banyak yang bilang ya percaya tidak percaya, ada yang bilang itu adalah tempat kerajaan, entah itu mitos atau bukan ya. Tapi ya waktu itu memang aku merasakan ya mulai pertama perjalanan. Itu kalau biasanya gunung ya ada pos pendakian pertama. Ini yang titik pertama apa namanya? Sebelum menuju ke Puncak Argopuro. Itu ada danau. Taman Hidup namanya. Gimana itu? Namanya Taman Hidup, cuman danaunya kalau aku bilang ini danau mati. Karena memang tempatnya kalau ya mungkin ya kalau kita ke Semeru, kita ke, menurut aku ini ya, kita ke Ranukumbolo, kita lihat danau besar, ada ombak lah. Seperti itu ya, ada ombak. Indah pemandangannya ya. Cerah gitu kan. Kalau Taman Hidup kan tidak. Taman Hidup itu seperti danau mati. Air tenang sekali dan danau ini dikelilingi seperti tebing gitu kan. Jadi memang terlihat suram. Auranya suram ya. Jadi ya itulah.
Dan di gapura pertama kita mau masuk sudah kita seperti diancam kan, kayak gitu, ada tulisan keramat kan kayak gitu. Oh, iya iya. Ya, ada ya. pressure sendiri. Ya. Waduh, apalagi Dan aku tidak Mas kan Jabrik waktu itu pertama, belum kan? pernah ke sana kan gitu. Gue sudah diancam ini. Tapi ya memang begitu aku masuk, oh ya, memang sepertinya ada nih, aku bilang itu ada sesuatu. Ya oke lah, aku pikir gitu. Kita waktu itu mau masuk maghrib kita waktu nyampe. Kita dirikan, kita pilih di pinggir danau. Ayo kita di sini aja. Ya oke lah. Ya, aku juga nggak pernah ke sana. Apa kata pemimpin pendakian waktu itu, temenku Wakis, anak Embong Malang. Waktu itu kita berempat. Dan bukan musim pendakian. Itu pada saat musim hujan atau kemarau? Itu mau masuk musim hujan. Oh, mau masuk musim hujan ya. Itu mau masuk musim hujan. Aku, Andi, Gepeng, Budi Kalung, dan Wakis semua anak Surabaya waktu itu. Empat-empatnya orang. Ya. Kita dirikan tenda, kita makan, kita sempet itu dari danau ada dermaga kan. Iya. Ya, kita, oh ya asik tempat ini. Cuman memang aku udah nggak. Tapi ya biar bagaimanapun kita harus tahu tempat itu, kita harus tahu medan ini gimana. Aku jalan ke dermaga. Oh ya, ya sudahlah. Memang tempatnya gini tenang, enak. Sebenarnya sudah enak, ya sudahlah enak. Toh nanti kalau ada apa cari air gampang. Ya sudah, aku jalan. Tiba saat itu aku makan apa semua, masuk maghrib. Itu aku kok kerasa memang, ya biasalah. Gitu. Mungkin orang bilang, hati-hati udah maghrib, yuk masuk yuk. Udah ayo, ini udah maghrib, ayo pada pulang kan. Mulai Karena kecil kalau kita, maghrib iya percayanya kan seperti itu. Seliweran lah, berganti dimensi lah istilahnya, Ya. kata kita berganti dunia. Tapi memang kejadiannya ya akhirnya mulai dari di situ. Setelah maghrib ya. Oke, gimana itu mulai? Aku pertama lihat itu ada sekelebatan seperti yang aku tadi pikir ya mungkin. Karena memang di situ juga banyak musang. Kalau malam banyak musang itu ada. Aku pikir ya binatang-binatang gitu aja. Seperti anak lari. Lari. Ada aja pokoknya. Oh ya sudahlah, pikir gitu. Binatang mungkin, tapi waspada kita kan binatang. Aku balik ke tenda dari dermaga. Sebentar, aku di dermaga itu ini akan berkelanjutan karena aku lihat ada kayu di situ. Kayak kayu pinus, balok ya. Aku lihat di situ, wah ini keren kayu. Ada ini buat ini bekas dermaga. Oke dah, aku pikir gitu. Ya udah, aku balik ke tenda. Aku duduk di depan tenda ngopi, ngerokok, minum sedikit. Aku lihat, ya kalau aku lihat memang sosok ya di tengah danau ya. Di tengah danau? Iya, ya waktu itu ya karena aku rasa ya mungkin aku capek atau gimana ya. Kalau aku lihat memang ada sosok yang tapi tidak jelas memang ada seperti apa berdiri gitu. Berdiri di tengah danau. Yap. Tapi tidak jelas. Lama sih 1 menit kurang. Ya 1 menit lah, 1 menit kurang gitu. Lama-lama aku lihat ini cewek ini. Sosoknya melihat Mas Jimrak atau membelakangi. Tapi ya karena memang samar. Dan cahaya juga kurang kan kala itu kan ya. Cuman aku rasa sudah aku tahu ini sosok. Tapi sosoknya mungkin ya berpakaian Jawa, berpakaian emak-emak gitu gimana sih? Kan gitu. Ya sudah, di situ aku mulai. Wah, udah mulai kayak gini, aku ketawa tapi udahlah selesai lah. Siapa sih yang mau lihat barang jelek terus ya kan? Itu kemunculan penampakannya kurang lebih berapa lama atau? Ya 1 menit itulah. 1 menit cukup Karena lama gini, juga ya. Kan kita nih kalau melihat sesuatu pertama aja Pak, tapi lama-lama kita mikir ini nggak beres, mending nggak lihat. Itu yang Pak Budi rasakan waktu ngelihat pertama atau Mas Budi? Maaf, yang Mas Budi pertama kali ngeliat? Ada rasa merinding gitu? Ya ada lah, ada, pasti. Aku masuk percaya situ atau aja. tidak sampai sekarang Enggak. Mas Jimrak? Enggak. Aku rasa sudah itu memang tempatmu di sana. Aku mau lihat sekarang. Jadi kalau terus aku lihat, ya sudah, aku berusaha mengalihkan perhatian. Nah, begitu aku mengalihkan perhatian, ini temanku sudah pada di tenda semua, sudah pada dalam, aku masih ngopi di luar sebentar ya itu. Aku lihat sebelah kiri, nah lu, aku lihat situ, ini malah ada ibu-ibu bawa anak, jauh tapi, alah terserah lah, itu di situ aku udah mulai
bawa masuk malam nih, aku pikir gitu. Ya sudahlah, aku pikir itu. Ada ibu-ibu bawa anak. Sebelah sana, tadi yang di danau udah nggak ada. Jadi semakin pusing kan kita akhirnya. Lagian dingin. Semakin alah biarlah, aku bilang gitu. Aku mau masuk tidur. Capek. Besok juga pagi kita harus berangkat. Yalah nongkrong, toh nanti malam biasanya kan kita kalau ngecamp gitu malam bangun. Lebih baik kita istirahat dulu lah, aku pikir gitu. Aku berdiri mau masuk tenda, aku lihat loh ada ya seperti bayangan itu keluar dari jendela, tidak lewat pintu tapi langsung keluar gitu aja seperti. Dan itu memang jatahku tidur di situ. Kala itu ada Wakis, Budi Kalung, Gepeng kita buat dum itu yang isi orang 4, ya memang jatahku di situ mungkin. Tapi aku nggak mikir lah, aku udah capek. Toh pada akhirnya kita juga tidur bareng ya. mau takut apa lagi pikirku kan gitu. Ya sudah aku tidur lagi. Tidur. Bangun ya malam tidak terjadi apa-apa, yaitu aku lihat ada banyak musang, banyak apa, nyari makanan, matanya merah-merah gitu. Oh ya ini, kalau ini sih kita tahu bahwa ini, oh ini binatang ya sudah. Selesai makan malam, merokok, cerita-cerita, kita tidur lagi. Kita jam berapa kita berangkat jam? Mulai nerusin itu jam 7:30-an kita berangkat jam pagi, pagi ya terang. Berarti bisa dibilang itu tadi yang di danau apa tadi namanya, Mas? Taman Hidup. Ya Taman Hidup itu bisa dibilang apakah mereka yang di situ pengen kenalan sama yang datang pertama, atau tadi kan tempat keramat ya? Ya. Tapi Mas Budi ngerasa nggak melanggar apa-apa ya? Aku rasa enggak lah. Berarti memang bisa dikatakan sama-sama punya hak kita di sana. Kalau aku pikir gitu. Cuman mungkin begini, ya mereka kan pencuri pendengaran ya, pencuri perasaan. Jadi mungkin begitu aku lihat, oh jangan-jangan ada ini, makin beranilah mereka ya mungkin ya. Ini aku, ini gua nih datang nih kan kayak gitu ya. Karena memang menurut alur pikiranku mungkin dia juga apa istilahnya, orang kalau bilang mereka apa namanya memanifest apa, ya pokoknya mereka ini loh menampakkan diri eksistensiku, aku ada di sini gara-gara mungkin mereka tahu hatiku bagaimana kala itu. Iya, percaya nggak percaya mereka bisa membaca batin lah istilahnya. Ya, itu nggak tahu ya kita. Iya, bisa tidak itu, kita nggak tahu. Tuh. Terus tadi Mas Budi keesokan harinya 7:30 pagi berangkat ya? Ya, 7:30 kemudian itu gimana aku kelanjutannya itu? Kita masuk ke hutan lumut toh, habis dari Taman Hidup itu kita masuk hutan lumut, hutan basah itu. Itu kita itu udah mulai apa maksudnya? Ya nyantol memang apa yang kita lihat. Ya seperti ada lagi, cuman ya memang ada lagi seperti bukan seperti, tapi ya nggak ngerti ya Mbak ya. Jadi gini. Memang apakah seramai itu tempatnya? Tempat itu bagus. Taman Hidup Taman Hidup Argopuro itu ada beberapa tempat yang berbeda-beda. Danau ada, hutan basah, hutan biasa ada, nanti sabananya bagus-bagus. Nah kalau yang di hutan basah itu ada lagi Mas Budi? Hutan Edelweiss ada di sana. Ya waktu kita mulai masuk ke hutan basah, hutan lumut itu, di situ aku berhenti karena apa? Aku lihat kayu yang tadi aku lihat di danau. Tapi nggak tahu ya kan. Ya mungkin orang itu kayu yang lain apa, cuman membuat aku ya mungkin ini karena sugesti jadi dari kejadian-kejadian sebelumnya kan. Kayu ini kok ada di sini? Ya aku liatin aja, aku berhenti. Itu memang hutan ya sudah, kayu memang banyak akhirnya gitu kan. Tapi aku sudah tertinggal 10 meteran lah kan gitu. Aku terang ini jam 8 gitu, jam masuk jam 9. Aku di atas 10 meter, aku lihat temanku jalan. Ya terus aku lihat loh, itu di ada namanya Andi Gepeng itu. Seperti ada anak kecil, jadi diikut di belakangnya dia. Tapi tangannya seperti ini. Jadi tangannya seperti ikut menyangga apa nama carrier. Ransel ya? Iya, nggak carrier ini si Andi Gepeng ini temanku ini. Aku pikir malah tadinya itu jaket, kan biasa kita pakai jaket ya, kita ikat di pinggang. Seolah-olah seperti itu. Cuman ini kok aku lihat ini bukan. Malah aku pikir tadi ini jangan-jangan monyet kan gitu. Itu posisi Mas Budi tertinggal beberapa meter di belakang ya? Berarti paling belakang ya? Paling belakang, karena aku kan berhenti gara-gara lihat
kayu itu tadi. Oke, terus? Aku ikut akhirnya. Aku berusaha ngikutin langkah. Mereka sudah jauh ya 10 meteran lah di depanku udah. Kita masih deket lah sebenarnya 10 meter itu kan masih deket sini mobil itulah gitu kan kita jalan. Gitu. Tapi aku lihat ini enggak. Toto dia anak ini lari. Seperti lari gitu. Wah gak beres nih aku pikir gitu. Ya sudahlah nggak apa-apa lah aku ikut. Lari menghindar. Ya. Waktu Mas Budi mulai mendekat. Ya. Terus aku itu kelihatannya seperti anak normal yang wujudnya samar atau benar-benar kayak anak kecil gitu? Samar, Mbak. Jadi makanya padahal jarak dekat ya, tapi samar. Iya. Kayak bayangan gitu. Malah aku berpikir monyet loh waktu itu. Saking gesitnya Ya mungkin ya. mungkin karena ya kecoklat enggak apa kan. Padahal dekat tapi samar. Ya itu makanya mungkin kebantu apa ya di gunung itu kan banyak objek ya, yang bikin kita terdistraksi gitu ya. Ada apa seperti uap air kayak itu. Hutan lumut itu kan seperti itu. Jadi lembab. Kemudian apa ya? Tapi waktu pertama lihat ya udah sosok itu anak kecil utang. Aku tahu tangannya seperti ini. Oke lah, akhirnya aku dapat mereka. Aku tanya ke temanku Andi Gepeng. Yang tadi seolah-olah kayak disangga itu. Andi, ransel lu gimana? Ranselmu gimana? Enteng apa tambah enteng atau tambah berat? Tambah enteng Mas, biarin aja. Oh, berarti gue tahu ini, pikir gue kan gitu. Gue kerasain ya. Oh ya sudah lah. Berarti kalau Mas Budi ambil kesimpulan apa itu tadi? Ya. Iya, udah. Ya saya sudah beres. Cuman kan akhirnya pikiranku gini. Aku bebas bercerita nih berarti. Karena satu orang sudah, dia tahu. Kita kalau di gunung ya. Berarti kalau misalnya di gunung tuh harus ada validasi teman dulu baru kita bisa cerita, atau harus tutup mulut sampai puncak tuh gimana menurut Mas Budi? Kalau aku bilang kalau memang kita tahu karakter masing-masing kita boleh cerita aja. Sekarang satu orang dia takut sumpamanya. Ada apa-apa kita yang susah. Kita harus ngurusin dia sakit apa enggak. Harus saling koordinasi komunikasi. Tapi kalau kita tahu memang sekian ini mereka ada yang tidak pernah tahu tapi tidak pernah melihat tapi dia berani, ya sudah ceritain saja. Aku tadi gini loh, gini. Ya kan? Ya gitu. Mas Budi bisa tahu nggak kenapa yang dipilih nenteng tasnya satu orang itu, atau memang dia posisi paling belakang? Nggak ngerti ya, cuman itu termasuk dibantu atau diganggu? Karena aku tanya sama dia, tasmu tambah enteng apa tambah berat? Tambah berat, tambah enteng Mas, biarin aja. Dibantu, baik ya, oke lah, aku bilang gitu ya. Tapi kalau dibantu, kalau barang begituan ya nggak usah lah kan, aku pikir gitu. Ya kita logika aja, orang bantu, lu minta apa kan? Karena kayak gitu ya. Ngerinya kayak gitu. Nah. Apalagi kalau berhubungan sama ini mungkin tadi malam ada di tendaku, tahu-tahu dia seneng sama temenku ini, tahu-tahu ikut terus gimana? Susah di kita. Tapi di situ Mas Budi berusaha positif tinggi ya, mungkin ya kita sudah lah, masih karepmu lah akhirnya kan masih gitu. pasrah ikhtiar dan doa terus. Betul. Oke, terus akhirnya setelah kejadian itu melanjutkan kita lagi. Jalan, kita sampai Cisentor kayak gitu dah. Ya udah sepanjang perjalanan yang aku tahu Gepeng ini dia suka ikut pengajian gitu. Dia sepanjang perjalanan sampai baca buku agama kayak gitu. Asik. Tapi memang mungkin anak ini seneng sama dia. Ya sudahlah jalan. Tidak ada rasa capek. Ya kita bersenang-senang. Jalan ngerokok, kita berhenti ada di tempat batu-batu waktu pecah ya kalau nggak salah namanya. Lupa aku. Itu tempat sepanjang pos pendakian jalur itu kalau Mas Budi opini pribadi terawat atau enggak sih, termasuk terawat atau enggak? Walaupun sering dilewati para pendaki ya. Apakah termasuk terawat atau enggak? Terawat bagus. Ya. Kalau itu tahun 98 itu kan itu masih bagus. Kalau sekarang tapi kan berubah-ubah. Jalur pendakian itu karena kalau enggak salah Argopuro itu sering dijadikan tempat latihan TNI ya, tempat latihan ABRI. Jadi memang ada jalan nanti dipindah, kita harus lewat. Tadinya biasanya kita lewat sini dibelokkan karena sini mungkin di batu. Terawat bagus. Akhirnya udah kita jalan. Terawat tapi keramat ya istilahnya. Oh ya kalau itunya. Pada akhirnya kita sore, kita sekitar jalan 8 jam ya kita sampai Cisentor. Cisentor itu pos kedua kita. Di situ ada gubuk, ada sungai, enak tempatnya. Kita bermalam lagi di sinilah.
nongkrong dulu seneng-seneng, nah tapi tetap kita bermalam di sini, ya sudah. Karena kita juga harus naruh barang di situ untuk besok kita harus naik ke Rengganis kan. Kita kepingin ke Rengganis saja, barang kita tinggal di pos itu. Jadi kita naik, nanti kita balik lagi, kita ambil. Karena kalau kita ke Rengganis kita ke kiri. Tapi nanti kalau kita pulang itu dari Cisenter itu ke kanan. Jadi melentang, mending kita taruh barang di sini, nanti pulang kita ambil dan aman. Oh, iya. Udah. Itu berarti Mas Budi dan rombongan ke Rengganis ya. Rengganis itu Ya, apa Petilasan. danau? Oh, Petilasan. Petilasannya Baik. Dewi Petilasan Rengganis. selalu Ya. lekat dengan hal-hal. Ya itu di Cisentor itu, yang itu juga ada kejadian yang asik juga sih. Asik ya. Ya. Karena dari awal sudah Dan teman ada yang bilang. ditemani lah istilah. Jadi bahkan Mas Budi saking pasrahnya bilangnya asik. Jadi lucunya gini ya, kita ketawa aja. Temen juga ada kayak si Andi melihat apa-apa gitu ya, dia cerita ya, kita jadi ketawa, ya sudah lah kan gitu. Ya sudah, mau apa lagi, ya sudah memang salah kita juga, kita kesini mau Dibawa ngapain asik kan itu aja ya. Toh itu tempat dia juga, Iya, tapi ya gimana aku juga punya hak kesini kan, aku pikir gitu. Terus akhirnya gimana tuh? Aku waktu ke mimpi Rengganis? di Sentor itu, aku mimpi didatengin sama anak berkacamata gitu, anaknya. Om, kenalan om, katanya gitu. Laki-laki? Lagi. Kira-kira usia berapa? Mau dia pakai seragam SMA. Remaja ya? Yap. Mimpi. Om, kenalin om. Tapi nggak tahu ini seragam SMA apa enggak, cuman ya memang anaknya berkacamata. Kembali lagi samar tapi jelas wujudnya. Tapi kalau ini mimpi ya jelas. Terus? Sampai sekarang aku masih ingat mukanya sebenarnya gimana. Oh iya dah, udah. Di mimpi itu pun ya aku kalau aku pikir ya aku juga bingung anak ini. Dan aku mimpi memang aku mimpi di pendakian itu. Jadi memang aku mimpi dia kenalan tuh ya sama kita nih, sama-sama pendaki gitu loh. Di mimpi itu dia kenalan. Aku belum sempat nanya, cuman aku begitu dia pergi itu aku cuman lihat anak ini ya lucu, daki gunung pakai seragam sekolah. Tapi yang aku ingat atas putih bawah hitam kan gitu. Nah sudah, tapi terus aku kebangun karena dingin, aku kebangun. Oh aku mimpi ini tadi, mimpi ketemu anak itu. Sudahlah, namanya juga capek. Ya sudah, kita makan, habis kebangun, makan lah. Setelah mimpi itu ya aku bicara sama aku tadi, mimpi seperti ini ketemu anak ini. Yang itu aku mimpi ya dengan anak dengan baju putih, kemudian celana hitam itu tadi. Aku bilang, ngapain kan? Ke gunung pakai seragam. Aku ceritain, ya udahlah. Akhirnya kita tidur. Bisa pagi kita ke puncak, ke Rengganis. Oke, ya udah istirahat, nggak ada apa-apa lagi. Aku bangun kita pagi, kita makan, kita ngerokok, kita nongkrong dulu, akhirnya kita naik. Kita tinggal barang itu di mana, di pos Cisentor itu. Tenda apa semua, kita cuman bawa air sama bekal makanan sedikit. Karena toh nanti kalau kita mau habis rencana kita cuman ke Rengganis. Dari Rengganis nanti kita kan pulang ngelewatin jalur itu lagi. Jadi kita ngambil udah, akhirnya kita ke Rengganis. Waktu itu di Rengganis kita sudah mau masuk petilasannya itu batu-batu tuh kayak batu kapur gitu kan. Ayo kita foto dulu yuk. Kalau itu ya, kan tahun 98 belum ada kamera digital yang kita tinggal taruh kita lihat. Oh kita bisa lihat dari jauh kan, kita masih pakai kamera ngintip itu kan. Iya. Karena aku tidak punya tripod, aku pasang batu untuk tripod. Temanku 3 bejajar udah kayak gitu. Mulai aku oke lah, kita udah itu. Aku mau pijat timer. Aku lihat loh ada anak lari loh di pintu gerbang petilasan itu. Ada anak lari di situ. Tapi aku sudah akhirnya aku pijat timer. Aku berusaha untuk ikut foto toh. Tapi begitu aku lihat anak itu lari, aku ke tengah, aku kepleset. Aku bilang sama teman-temanku, tadi aku lihat anak lari. Nah, temanku yang pengalaman namanya Wakis ya, dia iyalah mas, biarin aja. Iya memang biarin aja, kembali lagi kan. Anaknya masih sama yang di mimpi atau yang nggak tahu, jauh kan. Lari lagian dia kan gitu.
Lari kayak nyebrang gitu ya? Tidak, lari. Jadi kalau kayak kita Lari-lari atau lari satu? lari hilang gitu, lari Ya, apa sekelebat namanya? gitu istilahnya, Lari. ya. Dah, ya sudahlah, gitu. Akhirnya masuk ke petilasan itu. Sempet dong aku baca di gerbang itu, aku mau masuk, aku baca doa dulu, aku baca Al-Fatihah. Aku madep, pas aku madep ke bawah, kalau nggak itu aku masih ingat ada prasasti loh di situ. Ada anak laki, nama anak laki di prasasti itu. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Waktu itu ada. Terus saya itu di petilasan itu kan, petilasannya Dewi Rengganis itu. Petilasan Dewi Ya. Rengganis. Sudah kita di situ, ya sekedar pengen tahu aja, ya tidak terjadi apa-apa. Kita istirahat di sebelah petilasan itu, aku lihat ada celah tebing gitu. Terus aku lihat ini ada kayak seperti ada ruangan di situ. Maksudnya ruangan ada lapangan gitu kan, ada space gitu. Aku sama Andi Gepeng itu masuk. Gepeng kesana yuk, ayo foto-foto dah, bawa foto. Ayo Agis nggak mau. Ayo Bud nggak mau. Budi Kalung gitu. Bilang enggak deh, Mas aja katanya, Mas Budi aja katanya. Oh ya oke dah, ayo Peng, ayo. Ayo Mas, jalan dah. Aku masuk itu, aku lihat, wih, ngapain orang-orang pada nata-nata batu gitu. Memang ada yang bikin kayak tulisan nama gitu pakai batu. Kayak seperti lapang gitu ya. Begitu di dalam, yang ada kepalaku pening asli, dan ramai. Ramainya maksudnya bener-bener kayak di pasar? Ya seperti itu, cuman kayak di keramaian? Bukan keramaian. Kayak ada orang ngobrol-ngobrol? Kayak gimana ya? Kayak ya seperti orang ngobrol, cuman seperti suaranya apa ya? Kayak kalau ilustrasi film. Kan kayak gitu. Itu aku pening di situ. Berarti kalau bisa kita ambil kesimpulan, bisa ya bisa tidak ya, tempatnya ramai orang seliweran lah itu. Bukan Nggak orang tahu, ya, cuman sesuatu yang seliweran. Kita nggak tahu ya, biasanya umumnya katanya pasar mitosnya lah kayak gitu ya, entah pasar, entah keramaian, entah memang ada. Tapi memang aku penasaran tempat itu karena ada panggung di situ atau apa gitu. Dan aku tidak pernah menanyakan sebenarnya tempat itu apa, temanku juga nggak ngerti Mas. Tapi kalau kita lihat di internet, ya mungkin ya tempat itu yang katanya itu ada kerajaan. Karena kalau petilasan mitosnya ya adalah tempat perayaan mereka, betul. ada singgasananya, perayaannya, kerajaannya. Ya. Seramai itu dan sepening itu ya kalau di Aku tempat pening waktu itu, aku merasa petilasan, kan? pening dan hangat. Akhirnya Mas Bude ada hangatnya. Iya. Terus tapi ya karena memang sudah siang, cuman kerasa hangat, memang enggak. Ya karena mungkin kapur. Badan nggak enak semuanya. Dan itu. Akhirnya Mas Budi memutuskan untuk nggak foto-foto di situ. Ya enggak, ayo pengen kita keluar. Udah selesai dah. Ya sudah yuk. Nongkrong lagi, kita ngerokok, foto-foto kiri kanan, sudah selesai. Ayo kita balik. Akhirnya balik. Daripada nanti terlalu ini agak ya masih agak siang, aku turun ke Cisentor ambil barang. Kita naik itu perjalanan 2 jam ya. 2 jam itu kita berarti naik turun 3 jam lah. Nah dari Cisentor ke Rengganis itu ya 2 jam. 2 jam setengah, terus turun itu 1 jam setengah. Akhirnya kita sampai Cisentor lagi ngambil barang. Oke, kita lanjut ke mana ke Cikasur. Cikasur ini yang terakhir ya? Ya, kita mau ngecamp, memang terakhir kita mau ngecamp sekitar 4 jam lah ya kita jalan ke Cikasur itu. Ada lagi? Itu karena enak memang tempatnya. Temanku bilang tadi terakhir kita ngecamp di Cikasur aja katanya. Kita bawa sambal pecel kayak itu, nanti kita bikin pecel situ, banyak selada air gini. Sebagus apa tempatnya Mas yang di Cikasur itu? Perjalanan kayak gini. Argopuro itu perjalanan pertama sampai akhir bagus terus. Sabananya bagus, ada hutan tempat keramat tapi ada hutan edel, pemandangan indahnya itu nggak bisa terbayarkan ya, terlepas dari ada cerita. Jadi memang capek, cuman kebayar gitu loh. Ngerokok di situ enak, mampir ngopi enak, kita bawa kompor kecil kita bikin itu enak, pokoknya enak terus. Nah, pemandangan enak, banyak sekali tempat nongkrong. Akhirnya kita sampai Cikasur.
Kalau Cikasur itu wow, waktu pertama karena kita sudah pas Mas waktu mau berangkat Mas di sana nanti ada diceritain mana ada landasan pesawat. Landasan pesawat? Iya. Landasan pesawat Jepang. Oh ya, aku bilang bekas itu. Berarti ya, bekas Iya. landasan pesawat sering Ya. di Jepang. Baik. Oh beneran, keren katanya gitu. Oh ya udah. Dan ternyata memang wow, aku bilang itu tapak bannya masih ada, bekas ban masih ada. Terus ada apa? Reruntuhan, mungkin di kantor mereka. Itu landasan pesawatnya Jepang. Menurut sejarah seperti itu. Ya udah, kita lihat dari atas banyak babi hutan. Di mana di bawah itu kita lihat dari atas, babi hutan. Wah asik ya, asik dah. Akhirnya kita turun ke situ, kita jalan di landasan itu. Ayo Mas kita ke puing bekas reruntuhan itu kan, kantor itu landasan itu. Istirahat kita di situ. Aku bilang sama temenku, kita ngecamp di sini aja enak karena ada tembok-tembok bisa apa istilahnya ngalangin kita dari angin kan. Temanku bilang, jangan Mas, gitu. Nggak enak di sini, enak nanti di sana, asik tempatnya. Ya sudahlah. Temanku Budi Kalung tidur. Ketiduran. Di area landasan. Ya, ya di sender di tembok itu. Oh, iya tiduran ya. Kayak kita istirahat lah, rebahan. Dia ketiduran mungkin. Dia bangun, ya Mas jangan di sini Mas kata gitu. Aku mau diinjak tentara katanya. Mau main-main. Itu setelah bangun tidur ya? Iya, dia ngomong, ya Mas jangan di sini deh Mas katanya. Aku tadi mimpi aku mau diinjak tentara loh, katanya. Tentara dua, kayak mereka tuh jalan katanya tidak melihat dia. Jadi arahnya kayak tanya ke dia. Tentara Jepang. Tentara Jepang. Banyak gitu atau? 2 orang. Oh 2 orang. Nginjek tanpa ngelihat seperti ada. Tapi belum sempat nginjek dia bangun kan. Udah mendekat lalu dia bangun, kerasa itu. Oh ya sudah, aku bilang gitu ya udah pindah berarti nggak aman di sini. Aku pikir gitu kan. Ya udah, akhirnya kita ke sungai. Ada selada air full, bagus tempatnya enak buat ngecamp. Wah cocok dah di sini dah, air gampang apa semua. Itu kita mau masuk maghrib. Sampai di Cikase apa di tepi sungai itu kita udah mau masuk maghrib. Kita makan, kita masak. Ada anak Jakarta 2, mereka berangkat dari Baderan. Via Baderan ketemu di luar rombongan ya 2. Di luar rombongan anak Jakarta 2. Terus udah kita ngobrol sama mereka, mau kita makan, kita pas cuci alat makan di sungai itu. Atau tuh memang dengar aku ada suara pesawat capung. Temanku si Wakis teriak, anak Surabaya kan, Mas arek teko Mas, iki arek teko Mas, arek teko. Anaknya datang nih Mas, orangnya datang kan gitu kan. Maksudnya anaknya datang ada suara itu pesawat capung. Ya aku dengar loh. Terus langsung kan pikiran kita setelah kita mengagumi landasan tadi. Pesawat mau ke landasan ini. Kan gitu kan. Dan pikiranku waktu itu ada 2. Ini pesawat ABRI. Latihan. Iya kan? Aku langsung, cobalah lihat. Aku balik, aku lari ke atas lagi. Naik gitu kan. Aku lihat ke landasan pesawat itu. Oh, masih ada nih suara. Begitu aku di pinggir landasan, hilang suara itu. Tiba-tiba hilang. Wah, nggak ada udah. Oh ya sudahlah. Bunyinya satu pesawat itu jelas ya. Jelas suara kayak capung. Kita misalnya ada pesawat lewat di atas, pesawat TNI pesawat. Suara pesawat kecil gitu kan. Habis hilang, tahu-tahu aku lihat dari jauh kejauhan ya 100 meteran lah ya mungkin ya. Ini cukup jauh ya. Ya. Tahu-tahu ada suara seperti apa ya? Kak gitu lah. Kak gitu ya. Kayak burung gagak. Bukan. Iya, kayak gitu. Orang teriak atau? Iya, seperti itu. Tapi ya dibarengi sama kepulan debu. Di landasan itu. Begitu kan? Weh. Aku lihat kembali lagi ya, celeng. Itu kan ini apa nama babi hutan. Karena memang babi hutan berlarian kan di situ. Wah, babi hutan ini. Cuman sebelum mendarat itu ada suaranya gitu, tetap ada masih kembali lagi kan suara itu sempat hilang, habis itu balik lagi, toto itu kak. Oh jadi suara sempat muncul, Mas Budi mengejar, hilang, tiba-tiba sempat muncul sebentar dan
seolah-olah bisa dikatakan kayak mendarat. Tapi pesawat kayak tidak. Pesawat mendarat ya. Ya, tapi pesawat tidak ada. Bahkan sampai ada tanah debu mengepul ya, seolah-olah seperti ada bedanya. Tapi ya, bisa tidak ya, kembali lagi. Satu lagi memang banyak celeng di situ, banyak babi hutan. Jadi aku pikir ya babi hutan. Cuman kalau aku sampai sekarang aku yakin ini pesawat itu. Pesawat serdadu Jepang. Iya, bisa jadi. Karena ya memang kenyataannya tidak ada pesawat itu. Ya sudah, aku balik. Malah kalau aku dibilang kalau itu aku lebih malu pada diriku sendiri, aku bawa dandang masih penuh sabun. Lagi. Saking penasarannya. Nah, itu temanku teriak, jangan Budi ngejar itu sebenarnya sudah tahu belum? Atau memang kayak masih ya berharap positif thinking lah itu pesawat abri begitu ya? Pengen bukti, karena kan kita sudah diceritain. Tapi gini Mas Budi, kalau misalnya itu babi hutan beneran ya, harusnya kelihatan dong di landasan yang lebar dan luas. Ada. Memang banyak di tengah babi kepulan. Oh bukan, jadi babi hutan lari. Ada babi hutan memang banyak di situ. Tapi pada saat ada kejadian seperti soal pesawat mendarat, ada binatang nggak di sekitar situ? Nggak ada. Berarti bisa dikatakan? Ya nggak tahu. Aku bilang gitu. Ya bagus lah. Tapi aku rasa ceritaku setelah ini. Itu, habis itu suara pesawatnya hilang ya? Hilang sudah. Ya dah kepulan debu. Selesai. Ya aku tenggengan aja apa istilahnya, terpaku. Aku diem aja gini. Kayak masih percaya nggak percaya? Ya pengen membuktikan aja. Jadi ya temenku juga udah jengkel mungkin sama aku waktu itu. Dia udah jangan mas, jangan, ngapain kayak sih? Menu sabun lari-lari ya, kayak nggak masuk akal. Dandang. Iya, aku kayak mungkin gor-gor kepala ngapain bisa aku kayak gini ya gitu. Ya, itu makanya kita bisa bayang kita hidup di tengah-tengah mereka. Itu umpamanya itu setan, dia udah manusia goblok. Tapi gini Mas Budi, terkadang kan kalau kita terlalu terbawa suasana, kadang ada yang bilang bisa kejebak dimensi. Hati-hati juga loh Mas Budi, ini hebat loh. Dari beberapa titik pos pendakian itu bisa menjaga konsentrasi. Ya karena ada teman. Mas Budi apakah mungkin indigo jangan-jangan? Tidak. Enggak, karena ada teman. Jadi kita semua itu kebetulan Mbak. Dan mungkin tempat itu juga menentukan. Karena keramat itu tadi bisa jadi. Karena ya memang gunung mungkin tempatnya gitu. Karena memang aku terbawa pikiranku, aku berpikir ada. Percaya, jadi mereka jadi mereka menunjukkan eksistensi kayak gitu kan, menunjukkan keberadaan mereka. Ya karena mungkin aku sendiri yang terbawa pikiran. Disitulah kenapa aku nggak pernah mau cerita. Umpamanya waktu di pendakian ya pulangnya aku cerita. Kalau aku nggak ngerti karakter temanku temanku pendakian yang lain. Satu, ada yang ketakutan, itu tadi bahaya. Kedua, ya kalau percaya, kalau enggak berantem yang ada. Ya. Bisa jadi ini ya, pertama takutnya menimbulkan kepanikan, kedua betul. Takut gak sih Mas Budi kalau ada yang mohon maaf ya kesurupan gitu? Wah ya takut lah, aku nggak bisa benerin. Menghindari itu juga ya? Iya. Sempat kepikiran? Kayak gitu juga? Aku nggak sampai situ? Nggak sampai, cuman ya kalau memang kejadiannya Allahu alam, kita nggak ngerti. Nah kalau menurut Mas Budi, di antara semua titik itu yang paling kayak wah ini ngeri banget nih, itu aku malah yang pertama yang Taman Hidup ya. Kalau yang Cikasur itu yang pesawat terbang, maaf bukan apa, aku bangga loh sebenarnya loh kalau mau dibilang. Saya denger aja ya antara 50% ngeri 50% keren ya. Bingung kan. Ayo. Aku rasa 80% yang karena bunyi, saya membayangkan aja bunyi pesawat ya. Memang megah. Ya bukan apa namanya, kalau cuman suara apa namanya, kalau barang dipindah apa poltergeist ya. Kalau suara apa namanya? Sound apa ya? Suara apa Mas Budi? Ya enggak, kalau yang mereka mereka timbulkan hanya suara itu kan sebenarnya seperti memori ya. Memori kembali lagi ke dimensi kita. Kan kayak gitu. Kalau ya itu kalau orang-orang yang tahu apa paranormal kan bilangnya seperti itu. Ya itu mungkin yang aku alami. Berarti yang paling ngeri yang Taman Hidup. Karena memang ada tempatnya tadi, ada sosok ibu dengan baju Jawa, atau terlalu banyak, ada sampai tiga berapa orang, dan memang tempatnya yang membuat aku memang tebing-tebingnya tadi ya, danau dengan tebing tadi kayak lembah gitu kan. Terus seperti lembah ya, apa ya, suram, jadi cahaya itu kala itu tidak full karena memang cahaya matahari walaupun pagi siang sore
Karena nggak waktu terlalu itu, masuk ya, Mas, ya? waktu itu ya karena mungkin mendung, cuman ya Kembali lagi. mungkin sampai sekarang seperti Mungkin itu. bisa dibilang saking kuatnya, Bisa jadi. saking keramatnya sampai ada Kalau tulisan Cikasur itu. enggak, Mbak. Kalau Cikasur itu Cikasur ya, lebih indah ya. ya karena sabana besar, kemudian ada, Mhm. oh ya ada kijang waktu itu aku lihat di situ. Wah, bagus. Ada yang mutan, kemudian sungai ini full sama full selada air hijau. Mungkin karena itulah dulu beberapa tahun yang lalu dibangunlah landasan seperti bandara gitu ya. Ya, maksudnya landasan pesawat ya, bukan bandara, landasan pesawat karena tempatnya luas. Itu sudah benar-benar di kaki gunung ya, bisa dibilangnya di. Nah, Mas Budi, kalau tadi dari beberapa titik kan kelihatan banyak bertemu penghuni situ lah istilahnya. Percaya nggak Mas Budi sama kalau ada mitos tuh, kalau kita ke tempat yang memang tempatnya mereka gitu, itu sukma kita tersedot atau jiwa kita, bahkan ada orang kalau nggak kuat katanya bisa kesurupan atau bahkan kejebak dimensinya. Nah, Mas Budi ini aku ngeliat kok kayak kuat saking pasrahnya atau mungkin apa gitu? Itu bener pasrah. Ya karena apa? Kita mau ngapain di sana? Apa ya, kalau kita Biasanya ketemu kalau orang mereka, takut manusiawi dong kita kayak Iya. apa? Tapi itu pasti ada ditahan rasa ya. kaget. Orang ketemu hal seperti itu, suatu kesurupan, oke lah, memang ada orang kesurupan massal aja ada. Ya. Dan tapi kalau mereka bisa bunuh kita itu karena salah kita sendiri mungkin, karena panik. Itu aja. Kalau kesedot, ya, aku tidak pernah merasakan itu. Kesedot punya energiku, Iya, energi, mereka betul. makan, karena mereka makan energi kan memang ya. Nah, benar-benar. Jadi ya aku tidak pernah merasakan itu. Aku bilang ya mungkin tidak. Tapi ya karena kalau aku ya Tuhan nyiptain ini tuh, Allah nyiptain barang seperti ya sudah. Dan Sama makhluk Allah ya. ya itu aja. Jin apa? Ya sudah. Mereka memang mungkin itu, makanya aku bilang mungkin mereka pencuri pendengaran langit kan mereka. Mereka mungkin tahu isi hatiku. Oh, dia udah pernah diceritain kayak gini. Dia aku liatin lah, mungkin seperti itu. Seperti ya ini aku naik gunung. Aku diiming-imingin. Diiming-iming, sana tempatnya bagus loh. Gini. Apa yang ada di otak kita? Tempat yang bagus. Kalau ada yang bilang tapi di sana tempatnya gini, banyak gini, apa yang ada di otak kita? Oh, di sana angker. Akhirnya kita kan gini. Iya angker, iya tah, angker tah. Oh ya, angker ya. Oh ya. Seperti orang mencari. Akhirnya ya mereka mungkin mendengar, mereka tahu isi hatiku. Siapa tahu mungkin semua pendaki ya seperti itu. Karena sudah terbiasanya, oh ya tempat itu ya sudah mereka dapat kejadian seperti itu malah pura-pura nggak tahu atau memang sudah kue lagi kan kayak gitu. Ya sudah gitu. Kalau Dan mungkin, aku yakin ceritaku kenapa? ini semua pendaki 80% pendaki, mungkin 90% pendaki dapat kejadian ini persis. mungkin sama beberapa apa dari yang- viewers yang sudah hobi ya, mendaki. insya Allah nanti mungkin ada kalau viewers ada komen ada apa, mungkin ada 1-2 yang komen sama mas, sama Tapi Mbak, gitu. Gunung Argopuro termasuk satu di antara sekian gunung yang memang bisa dikatakan Ya. mengerikan ya. Tidak Mengerikan ngeri. tapi indah jadi satu ya. Tidak ngeri, mistis, jadi Keramat tidak lah maksudnya. keramat, tidak ngeri. Banyak yang hal yang bisa kelihatan gitu. Kalau mengerikan bukan ya. Enggak. Lebih ke indah dan ya mistis menjadi satu lah ya. Ya. Ini satu di antara sekian gunung ya. Karena apakah gunung-gunung yang lain sama? Kan mungkin Mas Budi pernah. Semua gunung insya Allah sama sih sebenarnya. Tapi Argopuro ini punya ciri khas Ya, ya, bisa dibilang. karena yang memang trek panjang, melelahkan, Iya. tempat bagus, dan Setiap titiknya ada- menawarkan cerita yang berbeda Iya. istilahnya ya. dan itu ada apa ya itu tadi ada sugesti bahwa oh di sana seperti ini, oh di sana seperti itu. Nah, kalau pesan buat viewers nih, Mas Budi, buat yang para pecinta alam, kalau mau ada rencana mendaki lagi, apalagi COVID udah mulai terkendali ya, mungkin mendaki sudah diperbolehkan kembali, apa nih pesan-pesannya buat viewers semua? Siap, jangan takabur, benar-benar siap. Makanan nomor 1, peralatan, nggak main-main, nggak Siap mental ya, sama kalau udah sakit sudah bilang sakit,
Jangan dipaksain. Jangan. Daripada ada apa-apa ya. Ya pasti ada apa-apa. Karena apa, satu yang paling parah, lu nyusahin temen. Mau seneng-seneng, kamu bikin susah. Oke, kita memang harus setia kawan, ya sudah. Cuman lebih baik kalau kamu siap, kita seneng-seneng bareng. Mental kemudian, alat itu penting sekali. Bener, sekarang kayak kita ke Mahameru ya, ke Semeru, kita memang semua diperiksa sekarang, sepatu harus kurung. Bener itu perbuatan benar. Lebih baik ribet di awal tapi enak di akhir lah. Kalau udah sampai puncak deh pokoknya terbayarkan kita ya, semua. Dermal jaket itu harus bagaimana, sleeping bag harus bawa. Banyak Mbak yang mati perkara kayak gitu, tak kabur. Sok-sokan pakai sandal jepit kayak gitu, mendaki pakai sandal jepit, begiliran kepleset, pekilir, yang susah juga orang lain. Betul. Ya, mental memang kembali sama ya, satulah. Jaga kebersihan. Mungkin yang kesurupan lah itu yang mungkinnya yang hilang. Bisa ya jadi gara-gara mereka bikin kotor, mungkin bisa jadi. Iya, masuk akal juga ya. Jadi intinya dari Mas Budi, teman-teman semua viewers, kita jika melakukan aktivitas apapun dalam konteks episode kali ini adalah pendakian ke gunung ya terutama, siapkan semua baik dari mental, fisik, alat semua ya, sehingga kita bisa mencapai ketujuan di puncak gunung untuk bisa menikmati keindahan, mensyukuri semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terima kasih Mas Budi sudah hadir di episode kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semua informasi yang disampaikan, terlepas dari apapun kita itu hidup di dunia ini, kita berdampingan, kita harus saling menghormati. Jangan lupa viewers, subscribe, like, komen, dan share di YouTube channel aku Elisa Widya. Yang belum subscribe harus subscribe, jangan cuma nonton doang ya. Ditunggu episode di Untold Stories berikutnya. Terima kasih Mas Budi, terima kasih viewers yang udah nonton. Bye.